tapi ketika kita lihat begitu dari case kemarin kontainer yang sempat mandek begitu, sebetulnya ketika dihitung berapa besar kerugian nominal dan juga kerugian secara tidak langsung begitu berkaitan dengan kejadian kemarin? Berbicara masalah kerugian secara tidak langsung cukup besar ya kalau kita mau hitung, terutama bagi importir, karena pertama kerugiannya itu adalah biaya penumpukan yang tinggi di pelabuhan. Ini sampai dari sekian lama itu nggak tahu kita berapa lama yang sudah tertahan di dalam. Kedua, terjadinya shortage bahan baku di dalam industri karena produksi mereka tuh harus menunggu bahan baku dari pelabuhan yang masih tertahan. Kemudian buruh menganggur, kontrak yang mengalami penalti ini sangat complicated menghitungnya, Pak. Jadi sebaiknya suatu peraturan itu dikeluarkan harusnya betul-betul sudah mulus. Nah, kita melihat bahwa setelah keluar peraturan di bulan Desember kemarin, udah 3 kali ada peraturan perubahan untuk merubah itu. Itu pun nggak cukup mempercepat barang keluar. Terpaksa Menko Equin sama Menteri Keuangan, Dirjen Perdagangan Luar Negeri datang ke pelabuhan untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, ini baru persoalan yang menyangkut dokumentasinya. Untuk kelancaran barang keluar dari pelabuhan, ya perlu juga melakukan pekerjaan fisik tentunya. Ini pun jadi persoalan. Begitu kira-kira, Mbak. Oke, artinya memang implementasi di lapangannya juga jadi terhambat begitu dengan peraturan yang berubah-ubah. Seperti itu yang tadi Anda sampaikan kurang lebih, Pak Gemilang. Ya betul, karena pemahaman orang juga tentunya tidak sama. Ya. Jadi perlu ada penjeragaman gitu ya. Itu kita masalah aturan, Mbak ya. Belum lagi persoalan-persoalan yang menyangkut mekanik atau mekanisme di pelabuhan. Karena ketika ini ada peraturan berubah, kemudian ada ras pengambilan kontainer, ini juga mempunyai dampak kemacetan di pelabuhan, gitu kira-kira, Mbak. Oke. Nah, ini ya begitulah kira-kira sekarang, Baik, Mbak. Ruwetnya di. Baik, tapi sebetulnya dari sisi pemerintah revisi aturan ini kan diadakan ataupun juga ditujukan untuk menyederhanakan aturan yang ada begitu. Tapi memang sejauh ini belum dirasakan artinya oleh para pengusaha, Bapak. Sebetulnya begini, ini menyangkut aturan impor dan menyangkut aturan larangan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi saya pikir ini menimbulkan aturan baru, Mbak, yang tadinya sudah mulai tidak diatur, sudah boleh, tidak ada larangan, sekarang ada larangan lagi. Oke, gitu. baik. Sehingga ini membuat kacau ini industri kita di bagian logistik. Saya kira ini mengganggu sekali, Mbak. Oke, jadi memang mungkin lebih ke teknis pengecekan di pelabuhan dan lain sebagainya begitu, Pak Gemilang? Bukan dari segi pengecekannya, aturannya. Oke. Tadinya boleh impor bebas tanpa ada larangan. Sekarang harus ada aturan baru yang harus dilakukan pemeriksaan oleh supplier begitu. Aturan-aturan seperti itu, Pak. Oke, spesifiknya yang di lapangan untuk produk apa saja yang dirasakan ataupun juga dari evaluasi sejauh ini, spesifik produk yang memang akhirnya mengalami kendala begitu dari perubahan aturan yang ada? Ya, saya melihat bahwa teman-teman yang mengimpor barang-barang elektronik, kemudian alas kaki, dan macam-macam, Mbak. Ini kalau dibaca Permendaknya ini, lampirannya ini kira-kira 1000 halaman ini, Pak. Jadi bukanya pun kita masih belum sempat semua kita baca ini. Apa ini yang dilakukan revisi oleh pemerintah ini. Karena dalam masa beberapa bulan ini, udah 3 kali ini direvisi. Ini makanya maju mundur nih aturan ini. Baik, belum pengkategoriannya juga ini perlu penyesuaian juga secara teknis di lapangan begitu ya, Pak Gemilang. Baik, kemudian mungkin sehingga dari sisi apa yang diharapkan dari para pelaku usaha begitu, apakah memang diharapkan
Dari sisi pemerintah, kita ketahui kemarin bahkan Pak Erlangga, Bu Sri Mulyani sudah ikut turun begitu ya, sudah langsung datang ke pelabuhan, kemudian untuk melepas kontainer yang kemarin juga sempat mandek begitu. Ini kan artinya memang sudah ada itikat dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan sebaik-baiknya dan juga secepat mungkin begitu. Tapi ekspektasi lain yang diharapkan oleh para pelaku pasar, para pelaku usaha seperti apa, Pak Gemilang? Ya, sebetulnya kalau peraturan sebelum dikeluarkan harus dibicarakan semua dengan stakeholder yang ada lah ya. Jadi dipertimbangkan untung dan ruginya. Jangan dikeluarkan peraturan aja setelah itu kebakaran jenggot, kira-kira begitu, Mbak. Ini yang dirugikan masyarakat karena tentunya sebagai pengusaha nanti akan ini semua biaya ini akan dibebankan kepada masyarakat tentunya sebagai pengguna barang tersebut karena itu masuk ke harga pokok produsen nantinya. Jadi perlu kehati-hatian dalam membuat aturan. Kira-kira begitu untuk yang perlu disampaikan kepada semua pihak. Oke, baik. Kemudian dari sisi lebih hilirnya lagi begitu Pak Gemilang, apakah memang ini juga dirasakan ataupun juga mungkin komplain dari sesama rekan pengusaha dari sisi yang langsung berhubungan dengan konsumen begitu, apakah memang sudah ada desakan dari mereka agar mungkin dari pihak pengusaha truk Indonesia ataupun juga dari yang sisi logistik ini bisa mempercepat begitu untuk keluarnya kontainer dari pelabuhan, seperti apa? Begini Mbak, ini dalam kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa sistem pengeluaran barang di pelabuhan melalui kapal itu kan punya window time hanya 5 hari. 5 hari itu 120 jam, Mbak. Jadi hambatan-hambatan dalam 120 jam ini harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah, ketika ada libur-libur yang libur-libur selama ini karena hari kejepit ini kita diliburkan dan melarang beroperasinya truk. Ini sangat merugikan logistik nasional kita karena dalam 5 hari yang kita selesaikan tinggal tersisa 2 hari. Kadang-kadang karena libur ini 3 hari sehingga 2 hari menyelesaikan kiriman ke pelabuhan. Katakanlah misalnya 5.000 kontainer harus dikirim bersamaan dalam 2 hari itu 48 jam, Mbak ya. Jadi ini membuat kredit karena apa? Pelabuhan seolah-olah diras sehingga macet kemana-mana dan berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Ini membuat logistik kita nggak smooth jalannya. Okay. Inilah perlu pemerintah memperhitungkan supaya nggak usahlah libur-libur nasional ini kepada swasta. Kalau mau libur nasional ya pokoknya pemerintah silakan libur lah. Tapi logistik ini harus berjalan. Kalau kita di pelabuhan itu mengatakan bahwa 7 kali 24 jam berarti tanpa libur. Dan lebaran sekalipun di pelabuhan itu kerjalan karena semua alat angkut baik kapal maupun truk itu berjalan. Nah, janganlah dihambat-hambat logistik ini. Baik, termasuk